Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung kita kembali ke dalam channel saya iaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Dan tidak lewat saya rasanya ataupun tidak lambat saya rasanya saya mengatakan selamat salam lebaran, maaf lahir dan batin guys. Okey guys, hari ini kita akan pergi ke channel ini iaitu dakwah Islami tentang satu klip ini iaitu pria Kanada ingin membesarkan anaknya di negara muslim dan telah memilih Indonesia guys. Tanpa membuang masa dengan kiraan 3, 2, 1, ayo kita tonton video yang menarik ini guys. Ini adalah Andrew Hymer, seorang guru senior dari Kanada. Dia sangat yakin bahwa Islam adalah alasan utama mengapa Indonesia lebih baik dari kebanyakan orang Kanada. And to me, Islam is by far the best way to go. I've looked at the other religions too, and Islam makes the most sense, it's the most reasonable, it's the most complete. That's just my opinion. Andre lahir di Kanada dan sekarang bekerja di Indonesia sebagai guru senior bahasa Inggris. Oh, guru bahasa Inggris Dia guys. bekerja untuk perusahaan yang dikenal sebagai Wondermind, fokus pada layanan pendidikan dan pelatihan. Dia saat ini tinggal di Jakarta. Andre sangat aktif di media sosial dan sering menjelaskan alasannya memilih Indonesia dibandingkan Kanada. Dia mengunggah video di TikTok yang menjelaskan 3 hal yang membuat Indonesia lebih baik dari Kanada. Okay, 3 things that Indonesia does better than Canada, and arguably any Western nation, I would say. Number 1 is religion. Indonesians get religion way better than Canadians do. Number 2 is food. People ask me here, so how's food in Canada? Tell me about some Canadian food. And I have no answer, because to me there is no such thing as Canadian food. Now, the third thing, incredibly, is logistics. I know I was whining about this a couple videos ago. Alasan terpenting mengapa dia mencintai Indonesia adalah karena Islam. Andrew yakin Indonesia lebih baik karena komitmennya terhadap agama. Mereka menganut agama mereka dengan lebih serius dibandingkan orang Kanada. Menurutnya, Indonesia tidak suka jika ada orang yang mengolok-olok agamanya. Ini benar dia ya? benar karena Indonesia menyandang predikat sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia dengan sekitar 82% penduduknya menganut agama guys. Islam. Di Indonesia, umat Islam dikenal karena kebaikan dan rasa hormatnya terhadap pemeluk agama lain, terutama mereka yang datang ke negaranya untuk bekerja. Dengan mengikuti ajaran Islam, membuat mereka bersikap sopan dan ramah. Umat Islam di Indonesia percaya akan pentingnya memperlakukan semua orang dengan baik dan hormat, terlepas dari keyakinan atau latar belakang mereka. Oleh karena itu, magazine Newsweek pernah menggambarkan Islam di Indonesia sebagai Islam dengan wajah tersenyum. Di sisi lain, Andre berpendapat bahwa negara-negara barat telah kehilangan identitas aslinya. Menurut survei tahun 2022, bahwa warga Kanada kehilangan agama mereka pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan lebih dari sepertiga negara melaporkan bahwa mereka tidak tergabung dalam kelompok agama manapun. Menurutnya, orang yang tidak menganut agama apapun menolak moralitas yang didasarkan pada hukuman atas perbuatan jahat dan pahala atas perbuatan baik. Mereka tidak takut bertanggung jawab kepada siapapun atas luka yang tidak disengaja yang dapat mereka timbulkan kepada siapapun. Mereka tidak merasa bersalah atau menyesal atas apa yang telah mereka lakukan karena mereka percaya untuk terus maju tanpa melihat ke belakang meskipun mereka menyakiti perasaan seseorang. Andre percaya bahwa kebebasan berekspresi di Kanada terbatas karena masyarakat kesulitan untuk mengekspresikan diri mereka dengan jelas. Nah, hal kedua dan ketiga yang dia sukai dari Indonesia adalah makanan dan logistik. Orang-orang selalu menanyakan alasannya pindah ke Indonesia dari Kanada. Dia membuat banyak video tentang topik ini. Menurut Andre, orang Kanada hanya harus bekerja sepanjang waktu tanpa menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga mereka.
Dia tidak ingin anak-anaknya mengemis kasih sayang orang tuanya. Jadi, dia pindah ke Indonesia di mana dia dia akan pindah. bekerja sementara istrinya bisa mengurus anak-anak mereka. Wah. So why did I move to Indonesia? This is part one of a series of reasons. The first reason is to live into a dream that I decided to adopt many years ago. I call it the single income family, or the sole breadwinner family. In Canada, that dream died in about 1972, roughly, according to my precise calculations. It's now very common for both parents to go and work in Canada. Both mom and dad, kids, everybody's involved in some kind of activity. So the mom works full-time, the dad works full-time. And I just never agreed with that situation. I never thought that was an ideal setup. So when I was thinking about moving from Canada, I decided that Indonesia would make sense. My wife was from there to begin with. And it just Istrinya seemed memang orang possible Indonesia. that I could go there and have an income as a man that would be enough to support my family in a comfortable way. And thanks to God, that actually has been possible. Not that it was impossible in Canada. I mean, it was doable. We did it. And we kind of just squeaked by. But the expenses became so extreme for things like taxes and accommodation, utilities, transportation, cell phones. It all adds up so quickly that for one income, unless you're making over $100,000 a year, or maybe even now $150,000 a year Canadian, it's a real struggle to provide for a comfortable lifestyle for your family. Whereas here in Indonesia, Di sisi lain, Wah, Andre itu jauh beda, berpendapat guys. bahwa China akan mengambil posisi Amerika sebagai negara adidaya di dunia, sehingga ia ingin pindah ke negara dekat China. Dia punya dua pilihan, satu Indonesia dan satu lagi Thailand. Dia menolak Thailand karena dia tidak ingin anak-anaknya tumbuh di negara yang penuh dengan alkohol dan hal lainnya. Wow. Itu dia guys, video menarik daripada channel ini yang benar-benar memberikan kita tentang wawasan bagaimana orang luar itu boleh bisa untuk membuat pilihan tinggal di negara Indonesia, yaitu negara muslim yang paling ramai guys. Dan pria ini adalah asal Kanada, dan dia mengatakan bahwa Indonesia itu terdapat 3 perkara yang lebih baik daripada negara-negara lain. Pertama adalah disebabkan pegangan agamanya. Dan saya rasa pegangan agama itu tak semestinya Muslim ataupun agama-agama yang lain. Pegangan agama itu perlu ada supaya untuk mengelakkan kita daripada melakukan kejahatan dan mengelakkan kita daripada melampaui batas. Karena semua agama sama ada Islam, Kristen, Buddha dan juga Buddhis itu pastinya mengarah kepada kebaikan guys. Dan terbalik pada di Kanada itu kebanyakannya mereka itu tidak punya kepegangan agama yang begitu kuat, bahkan tidak ada agama langsung. Kemudian di Indonesia juga makanan itu pelbagai pilihan berbanding dengan Kanada yang tidak mempunyai makanan-makanan yang katanya lokal. Bahkan makanan-makanan yang ada itu adalah makanan-makanan yang mungkin daripada luar dan sebagainya, dan tidak asli seperti Indonesia. Ada gado-gado, ada nasi goreng, ada sate dan sebagainya, dan itu sungguh kaya logistik. Logistik ini mungkin dari segi pengangkutan, perjalanannya adalah lebih murah. Dan kalau di Indonesia itu untuk kita pergi ke satu tempat yang macet, kita hanya boleh menaiki ojek dan sebagainya. Ini tuh adalah satu pilihannya, kita boleh naik ojek, kita boleh naik taksi, kita boleh naik apalagi baja dan sebagainya. Pilihannya banyak. Kalau di Kanada itu mungkin pilihannya tidak banyak, dan ianya juga sangat mahal dan punya cost yang sangat tinggi guys. Nah, ini adalah satu video yang sungguh mengharukan bagaimana orang bule daripada Kanada ini ingin membesarkan anaknya di negara muslim seperti Indonesia dan tidak mau anaknya ini dipengaruhi oleh unsur-unsur yang tidak baik berbanding dengan Indonesia. Walaupun mereka di Indonesia itu berbagai agama tetap bertoleransi. Dan buktinya kewujudan Masjid Istiqlal sendiri di seberangnya itu adalah katedral ataupun gereja bersebelahan, menunjukkan kesatuan agama. Nah, jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini sebab dia memberikan video-video menarik
Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.